Selamat pagi semuanya. Eh, Shalom saudara-saudara yang terkasihi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Lina Kartika, owner dari Bami Siantar Lina. Saya di sini bersama keluarga saya, bersama suami, anak-anak, dan cici saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada gereja Glorating Bekasi dan KTMI dan semua para majelis yang berkenan mengundang saya memberikan kesaksian di tempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Beliau ini minta tolong untuk Pak bersaksi. Bu Grogi. Pak boleh bersaksi. Ibu Lina. Ibu Lina ini kalau kita lihat viral di media sosial. Saya juga sempat kenal beliau waktu Natal waktu Siantar ya. Iya, di Pluit Sakti. Di Bami Siantar Lina Pluit Sakti, iya. Di Pluit ya. Iya. Nah waktu itu saya mau di tempat beliau dan kita kenal dan saya beliau bagaimana boleh nggak bersaksi di gereja ini beliau mau bersaksi. Ternyata kesaksian beliau itu sungguh sangat luar biasa, sangat inspirasi karena beliau ini dari orang yang bukan seperti yang kita lihat sekarang hari ini, benar ya? Betul. Siapa dan Cilina aja ya? Iya. Dan Cilina boleh bersaksi bagaimana keadaan sebelum kenal Tuhan dan bagaimana situasi kondisi waktu dulu sebelum Sampai hari ini ya. Iya. Jadi sebelumnya saya mau bilang kalau Tuhan itu baik banget. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, luar biasa dalam hidup kita. Jadi saya dulu kecil berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mama saya ibu rumah tangga, papa saya kerja di material, potong kaca gitu. Jadi kalau misalnya cari uang itu kalau dapat uang itu jadi tangannya tuh sering luka-luka gitu loh. Pokoknya hidup kita benar-benar gak mampu dan masih dibantu sama saudara. Dan hidup kita tuh ya cuma bisa pokoknya bisa buat makan. Sekolah masih dibantu sama saudara dan saya merasakan banget. Dan saat itu juga kita diuji juga. Cici aku tuh sakit-sakitan. Dan sempet waktu itu sempat juga sampai dibawa ke dukun karena tetangga kita belum kenal Tuhan. Jadi kita tuh nggak pernah ke gereja karena buat ke gereja aja ongkosnya aja tuh dipikirin gitu loh. Karena kita nggak ada ongkos karena kan cukup jauh waktu itu gereja. Dan aku tuh tinggal di lingkungan yang non muslim, muslim, non Kristen ya. Jadi untuk gereja itu waktu itu susah juga gitu loh. Yang dekat rumah nggak boleh gitu kan. Nah terus jadi kita tuh sama sekali kita nggak pernah ke gereja. Dan terus cici aku itu waktu itu sempat juga sampai dibawa ke dukun lah. Kemudian dia sempat pindah agama gitu kan. Ya mungkin ngaruh lingkungan gitu kan. Dan sempat di situ juga aku merasa malu gitu loh mengakui waktu itu masa itu aku malu dia mengakui dia kakak aku gitu loh. Nah terus pokoknya benar-benar terpuruk banget. Keadaan kita terpuruk banget. Dan aku ingat waktu itu aku masih sekolah minggu. Cuma aku doang yang sekolah minggu. Kakak pembina aku bilang, Marlina kamu percaya sama Tuhan. Kamu serahin semua sama Tuhan. Cuma kamu yang bisa bawa keluarga kamu dalam Tuhan gitu loh. Selalu kan ditanya, papa mama kok gak ikut gereja gitu kan. Ya kan emang gak bisa ke gereja gitu kan. Nah terus sampai pada masa itu ya sampai aku besar masih belum mengenal Tuhan. Jadi aku besar pun sampai aku SMA pun aku ke gereja tuh cuman rutinitas. Cuma rutinitas aja gitu loh. Terus udah begitu karena kan emang kebutuhan materi yang kita perluin gitu kan. Nah terus ya sampai ada masanya di situ aku mau kuliah, aku nggak bisa melanjutkan kuliah. Aku cuma lulusan SMA dan waktu itu masa-masa muda aku gitu ya, masa-masa pacaran aku tuh cuma mikirnya pacaran, maaf ya,
cuma manfaatin doang gitu loh. Cuman maaf gitu ya, aku jujur gitu. Iya material lah ya. Mikirnya cuman yang penting buat keluarga gitu kan. Supaya papa mama aku emang sih dari dulu emang suatu kerinduan aku tuh aku pengen banget bahagiain orang tua aku gitu kan. Karena hidup kita tuh emang susah banget gitu. Nah terus dan pada saat itu aku hanya mikir aku harus cari cowok yang mapan. Aku harus nikah sama cowok yang mapan, udah selesai semuanya gitu kan. Nah terus ya berjalannya waktu gitu ya, terus pada masa muda aku juga aku masih pergi ke dunia malam gitu-gitu ya. Ya pokoknya belum mengenal Tuhan. Benar-benar belum mengenal Tuhan. Nah Tuhan kasih ketemu dengan suami yang mapan, aku lihat mapan ya. Ya kerjanya cukup bagus gitu kan. Kita pacaran 3 tahun gitu kan. Aku pikir wah ini nih gitu kan, baik ya, maksudnya nggak merokok, nggak minum, nggak apa gitu loh. Maksudnya aku pikir ya udah deh, aku mau nikah gitu kan sama suami yang mapan. Terus udah begitu aku pengen maksudnya aku pengen bener-bener lah pokoknya aku waktu itu sempat rutin juga ke gereja gitu, sempat tuh mulai iman aku tuh jatuh bangun Bapak Ibu. Jadi pada saat ketemu ini aku pikir wah ini pilihanku nih, tepat gitu kan. Aku mengandalkan semua waktu itu sama manusia. Aku berharap, jadi waktu masa pacaran aku berharap banyak. Aku bukan mengandalkan Tuhan ya, tapi mengandalkan manusia pada saat itu. Terus ternyata berjalannya pas kita menikah gitu kan, ternyata apa yang kita harapkan gitu ya sama manusia, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi mohon maaf. Ya, jadi ya banyak kekecewaan. Tapi memang sih saat itu hidup kita suami juga bertanggung jawab, suami cukup bertanggung jawab sama anak-anak, sama keluarga aku juga gitu loh. Cuman ya banyak kendala, banyak perbedaan karena status sosial gitu. Dan ya mungkin pada saat itu ya aku juga dipandang sebelah mata lah. Gitu loh, maksudnya ini nikah sama suami kan aku kebetulan beda umur cukup jauh. Ya pokoknya dipandangnya ya maksudnya nggak inilah ya. Dan pokoknya waktu aku flashback yang waktu aku susah itu, pokoknya hidup kita tuh susah yang benar-benar diremehkan sama orang-orang, diremehkan sama saudara, itu banyak sekali gitu loh. Benar-benar emang aku sampai kasihan gitu loh lihat orang tua aku. Dan aku cuman pengen sih sebenarnya, aku pengen nikah pun, aku pengen orang tua aku tuh sama aku gitu loh. Karena gak ada tumpuan hidup mereka lagi gitu. Cuman waktu nikah kita masih pisah rumah gitu kan, mama masih di Bekasi. Terus gimana caranya supaya aku bawa mama supaya mama bisa masuk ke rumah aku. Ya dengan cara aku punya anak dalam waktu cukup dekat. Gitu ya, jadi aku bilang ke suami jadi supaya nggak pakai suster, supaya irit, udah mama aja bantuin gitu, supaya pokoknya aku emang ini banget sama orang tua sih. Jujurnya sih emang sayang banget sama orang tua. Nah terus akhirnya berjalannya waktu, pas pernikahan itu penuh dengan kekecewaan, ada banyak hal yang kita nggak bisa diskusikan gitu kan. Cuman terus ya udahlah, aku pikir ya udahlah, aku yang penting hidup udah cukup aku jalanin begini gitu kan, yang penting aku udah dicukupin, aku mau apa-apa bisa gitu loh. Cuman sempat juga pada saat itu aku tuh sama sekali nggak ke gereja, benar-benar nggak ngandelin Tuhan gitu loh, karena aku merasa kecewa sih. Dan terus udah begitu aku masih waktu itu kan aku nikah muda, jadi masih mau main sama teman-teman, jalan gitu mentinginnya gitu kadang-kadang, padahal udah nikah ya. Terus, terus gaya pokoknya boros lah, agak lumayan boros. Pokoknya nggak terlalu mikirin untuk nyimpan duit, karena pikir ya mau ngapain lagi sih. Suami mapan, suami masih ya mapan, cukup mapan. Nah terus akhirnya berjalannya waktu, dan itu sama sekali aku juga nggak pernah ke gereja juga, nggak pernah ngandalin Tuhan. Akhirnya berjalannya waktu, kerjaan suami udah mulai cukup gak stabil. Aku baru diperbolehkan untuk kerja. Awalnya gak boleh kerja. Nah akhirnya aku mulai kerja jadi agent properti. Nah setelah itu
lebih parahnya lagi sampai suami aku hopeless. Suami aku kehilangan kerjaan. Yang pada saat itu tuh dia adalah tumpuan aku gitu loh. Aku pikir aku mau jadi apa sih gitu loh. Aku cuma lulusan SMA, kerja nggak mungkin gitu kan. Ibu rumah tangga gitu. Terus di situ baru kena banget gitu loh. Kita nggak ada pemasukan setahun. Kita juga sempat ada jual aset gitu ya, aset suami. Dan pada saat itu aku mulai ajak mama sama papa ke gereja sama Cici. Aku mulai rutin ibadah tiap minggu kita ke gereja. Terus dan di situ aku selalu mohon sama Tuhan, aku mau serahin semua sama Tuhan. Di situ mulai pertobatan aku. Aku benar-benar karena keadaan terdesak, aduh aku harus gimana gitu kan. Akhirnya Tuhan tuh kasih jalan gitu loh. Tuhan kasih jalan. Memang ada basicnya, mama kan dari dulu emang cita-cita pengen buka kuliner. Oh ya, waktu aku masih kecil. Ya, jadi waktu masih kecil ya, waktu aku masa kecil aku tuh sekolah sambil jualan makanannya mama. Jadi aku bawa makanan ke sekolah, teman-teman aku coba dan mereka tuh pada pesen gitu loh. Kalau sekarang bilangnya PO gitu ya. Iya, jadi aku tuh sambil jualan makanan mama ke sekolah waktu dari kecil. Jadi emang dari dulu tuh punya ambisi, aku pengen bahagiain orang tua aku gitu kan. Terus pengen buka kuliner waktu itu pas lagi udah sama suami juga kan. Cuman pengen doang, nunggu dimodalin, tapi nggak dimodal-modalin. Terus akhirnya ya udah pada saat keadaan kepepet itu kebetulan ada tabungan aku kerja properti dan suami juga bantu. Akhirnya aku buka kuliner. Nah, aku buka kuliner satu di situ dan gak langsung ramai. Nah, di situ dikuatkan ya sama keluarga, nguatin aku supaya aku jangan patah semangat. Aku serahin, aku berdoa terus sama Tuhan gitu loh. Karena ini satu-satunya harapan aku di sini gitu kan. Nah, di situ puji Tuhan viral. Dan ada satu hal lagi pada saat udah jualan nih kulinernya, satu resto. Di situ juga rumah tangga kita masih belum baik-baik karena masih ada dendam, masih ada perasaan. Oh, maksudnya suami dulu waktu mapan giniin aku gitu loh. Sekarang giliran aku udah mapan aja gitu loh. Maksudnya ada perasaan aku sebagai manusia gak luput dari itu semua. Terus sampai pada masanya rumah tangga aku masih belum baik-baik. Dan sempet hampir berpisah gitu loh. Jadi aku mikir dari pihak suami juga ya maksudnya juga gak terima gitu kan. Dari pihak aku juga aku yang gak terima gitu kan. Terus aku mikir, terus akhirnya masa sebelum pandemi ya, pas pandemi ya, itu semua aku serahin semua sama Tuhan gitu loh. Jadi aku selalu berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang mengarahkan gitu loh. Aku mau serahin, sebenarnya aku harus gimana sih, apa aku harus emang pisah gitu kan. Terus ternyata Tuhan arahin tuh lain gitu loh. Ternyata pas pandemi malah kita disatuin gitu loh. Malah lebih baik gitu kan. Terus apapun gitu loh ya yang kita bawa dalam doa, Tuhan tuh selalu kasih jalan. Apapun itu, mau usaha aku gitu, usaha aku berkembang di masa pandemi. Aku bisa buka cabang sampai dari awal 1 sampai sekarang yang ke-6 itu di masa pandemi. Jadi benar-benar tuh luar biasa banget mukjizat Tuhan dalam hidup aku. Yang selain Tuhan kasih aku berkat, bisa menjadi berkat buat keluarga aku gitu, buat orang-orang di sekitar aku. Selain itu juga Tuhan tuh memperbaiki rumah tangga aku. Jadi benar-benar Tuhan arahin supaya aku tuh sama suami gitu loh. Maksudnya supaya aku akhirnya aku lupain, aku udah gak mau pikirin lagi hal-hal yang dulu yang nyangkut gitu ya. Aku gak pikirin toh sekarang aku juga bisa cari uang. Aku pikir gitu, toh Tuhan udah kasih berkat yang luar biasa, yang benar-benar
aku tuh nggak pernah pikir sampai sejauh ini. Yang aku harapin tuh nggak pernah ini yang terbayangkan gitu. Bisa jadi tulang punggung untuk keluarga gitu. Itu tuh benar-benar luar biasa mukjizat Tuhan. Sampai papaku bukan cuma secara materi Tuhan berkati, sampai orang tuaku yang sempat hampir nggak ada pun berapa kali Tuhan tolong. Sakit pneumonia, papa yang udah benar-benar udah sampai pingsan, sampai udah nggak bisa nafas gitu, kita udah pucet. Itu Tuhan selamatin, sampai dokter udah nyerah. Itu Tuhan selamatin. Dan mama juga waktu itu kan ada komorbid, kena COVID. Dan itu Tuhan selamatin juga. Jadi luar biasa banget pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu Kak Temi. Terima kasih semuanya.